Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ralana Ali dengan NIM 2411523015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan DeepSeek AI sebagai sarana pendukung atau sebagai tools pendukung dalam pengembangan program pencatatan modal dan stok gudang menggunakan aplikasi Borland C++ Builder 6. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Tugas ini disusun sebagai tugas tambahan mata kuliah struktur data dan algoritma. Pertama, saya akan menjelaskan seputar DeepSeek AI. DeepSeek Chat DeepSeek AI adalah mode AI canggih yang khusus dirancang untuk membantu dalam pemrograman dengan kemampuan memahami dan menulis kode dalam berbagai bahasa seperti Python, JavaScript, dan C++. Dibangun dengan teknologi mutakhir, model DeepSeek versi 3 ini menawarkan kecepatan tinggi, akurasi, serta pemahaman mendalam terhadap konsep teknis, termasuk debugging dan optimasi kode. DeepSeek AI ini merupakan AI yang baru, yang dimana dirilis pada tahun 2024. DeepSeek Chat atau DeepSeek AI menjadi solusi andalan bagi developer yang membutuhkan asistensi cerdas dalam pengembangan perangkat lunak, didukung oleh model terbaru dengan pengetahuan terupdate hingga Juli 2024. Selanjutnya seputar Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder adalah IDE untuk pemrograman C++ yang memungkinkan pembuatan aplikasi desktop Windows secara cepat dengan antarmuka visual drag and drop menggunakan komponen VCL. Terkenal dengan pendekatan RAD-nya yang efisien untuk pengembangan aplikasi database dan bisnis, meskipun kini lebih banyak digunakan untuk proyek warisan atau legacy, sejak munculnya tools pengembangan modern yang lebih mendukung standar terkini. Tema atau kasus di program ini adalah program pencatatan modal dan stok gudang untuk toko yang menjual gitar. Fitur yang tersedia di program ini yaitu ada penyimpanan menggunakan single line list, ada input modal, lalu ada input bahan serta harga masing-masing bahan tersebut menggunakan metode queue atau antrean. Lalu ada penampilan isi gudang untuk tiap jenis bahan. Dan terakhir ada penampilan riwayat pemasukan barang beserta tanggal masuknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo pembuatan program dengan alat bantu DeepSeek AI. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke Borland C++ Builder 6-nya. Nah, di Borland ini kita membuat UI-nya terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita melakukan prompting untuk kodenya ke DeepSeek AI. Nah, kita selesaikan dulu UI-nya. Di mana yang pertama kali kita bikin itu adalah membuat tampilan untuk menginputkan modalnya dan menampilkan modalnya. Di sini saya akan menggunakan group box terlebih dahulu. Group box. Kita beri saja namanya modal. Setelah itu untuk tempat mengetik berapa nominal yang kita inginkan untuk modal tersebut kita akan menggunakan edit di sini edit. Nah, menggunakan edit. Nah, setelah kita ketik nominalnya tersebut, kita ingin memverifikasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya button. Nah, setelah kita ketik, kita inputkan berapa yang ingin kita input, lalu kita menekan button ini, maka kita membutuhkan tempat untuk menampilkannya. Yang di sini kita akan menggunakan list box. Nih, list box. Oke. Telah tampilkan. Nah, untuk menginputkan modal kita itu membutuhkan tanggal berapa modal tersebut diinputkan. Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya tanggal. Sini saya akan menggunakan untuk di Borland sendiri itu banyak cara untuk membuat tanggal. Nah, namun di sini bisa, namun saya akan di sini akan menggunakan date time picker. Kita letakkan saja di sini. Nah, setelah ada,
Jadi sini satu untuk menginputkan nominal modalnya, button satu untuk memverifikasi, dan sini untuk menampilkan hasil inputan tersebut. Dan sini ada tanggalnya, tanggal berapa kita inputkan. Setelah itu, yang kita butuhkan selanjutnya adalah tempat untuk menampilkan riwayat input modalnya. Yang dimana kita akan menggunakan group box lagi. Kita buat saya seperti ini. Nah, kita buat namanya riwayat input modal. Nah, di sini yang ingin kita tampilkan tersebut adalah nomor urutnya, jumlah modal yang diinputkan, lalu tanggalnya. Lalu di sini tidak ada inputan, berarti kita hanya menggunakan listbox itu untuk menampilkannya. Listbox ini bisa kita copy paste saja, kita copy di sini, kita kita paste di sini. Nah, oke, ini untuk nomor urut. Kita copy lagi, copy paste. Lalu tadi untuk menampilkan harganya, dan di sini untuk menampilkan tanggalnya. Untuk memberi nama setiap listbox ini, kita dapat maaf, untuk memberi nama si listbox itu kita bisa menggunakan yang namanya label. Di Borland itu label itu adalah ini. Nah, kita tekan di sini. Kita rapikan dulu. Nah, sini kita letakkan namanya misalnya adalah total modal. Nah, untuk label ini kita juga bisa copy paste, namun sini saya akan ambil dari atas dulu. Kita buat sini nomor untuk menambahkan nomor urut. Kita copy paste. Sini tadi adalah untuk jumlahnya. Kita copy paste. Sini untuk menampilkan tanggalnya. Nah, sudah. Untuk menginputkan modal berapa modalnya, untuk memverifikasi modalnya sudah ada, untuk menampilkan total modalnya, total inputannya, tanggalnya juga sudah ada, dan riwayatnya untuk nomor urutnya, jumlah berapa yang diinput, dan tanggalnya juga sudah ada. Sekarang kita butuhkan itu adalah kita ingin melihat bagaimana proses pengurangannya. Karena ini struktur data, berarti kita ingin melihat bagaimana proses pengurangan node-nya tersebut. Nah, yang kita butuhkan itu adalah group box dan juga list box. Karena kita tidak menampilkan, karena kita tidak menginputkan, melainkan hanya menampilkan. Jadi yang kita butuhkan itu adalah group box. Di sini kita letakkan group box, kita beri nama proses pengurangan. Nah, sini untuk menampilkannya. Nah, kita copy saja salah satu listboxnya. Kita copy, kita paste di dalam. Ini kalau paste di dalam itu tidak bisa kemana-mana dia. Nah, kita seperti ini. Oke, sudah. Jadi nanti ketika kita inputkan sini misalnya 10 juta, kita tekan button untuk memverifikasinya. Di sini akan nampil 10 juta. Dan sini juga akan nampil nomor urut 1, jumlah 10 juta, tanggal sini 19 bulan 6. Dan sini juga muncul 10 juta. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan itu, misalkan eh, kita telah menginputkan banyaknya, eh, kita telah menginputkan sini tempat menginputkan stok, berapa stok yang akan kita input. Nah, itu ketika kita input, itu modal akan berkurang. Nah, kita ingin menampilkan modal yang berkurang tersebut. Jadi, kita ingin menampilkan modal yang telah terpakai. Kita ingin melihat riwayatnya dan juga total modalnya, total modal terpakai tersebut. Jadi, yang kita butuhkan itu ada group box. Nah, sini group box, kita beri nama itu riwayat modal terpakai. Dan di riwayat modal terpakai ini kita tidak menginputkan melainkan menampilkan juga. Jadi yang dibutuhkan itu adalah listbox. Nah, listbox. Nah,
Untuk menambahkan namanya kita menggunakan label, kita copy saja. Nah, di riwayat modal terpakai ini kita menggunakan kita menampilkan jumlahnya, berapa jumlah modal terpakai dan tanggal berapa modal tersebut terpakai. Kita copy, kita paste di dalam. Nah, sudah ada riwayat modal terpakai. Riwayat modal terpakai sudah ada, namun total modal terpakai kita belum punya. Jadi seperti ini, riwayatnya sudah ada, total modalnya sudah ada. Nah, kita juga ingin membuat versi modal terpakainya. Yang kita butuhkan lagi adalah group box. Kita buat di sini saja. Sini berarti total modal terpakai. Nah, kita gunakan list box. Kita letakkan di sini. Nah, total modal terpakai sudah ada. Jadi sini kita inputkan berapa modal yang diinginkan di hari yang kita inginkan, kita input. Nah, sini kita verifikasi dengan mengklik button, total akan muncul dan sini riwayatnya. Sini juga ada riwayatnya, namun yang riwayat di sini bisa dikurangi. Maksudnya kita bisa melihat pengurangan di sini. Nah, ini gunanya untuk ketika kita telah membuat UI-nya nanti. Nah, lanjut kita ke UI membuat stok bahannya. Yang kita butuhkan itu adalah group box besar. Kita beri saja namanya itu eh, bahan baku. Bahan baku. Nah, di bahan baku ini yang kita butuhkan itu ada yang kita akan buat tempat untuk input stok bahannya. Untuk menambahkan stok bahannya, lalu untuk menampilkan stok bahan tadi itu ada versi total total stoknya itu seperti ini, total modal ada totalnya. Jadi ada total stok dan ada riwayat total ada riwayat input modal dan ada riwayat input stoknya. Sama seperti yang si modal tadi. Oke, jadi seperti yang pertama kita buat saja yang kalau menginputkan berarti kita membutuhkan di edit. Nah, di input ini kita tidak hanya menginputkan stoknya saja, tetapi juga menginputkan harganya. Berarti kita membutuhkan dua edit. Sebelum itu, untuk bahan-bahannya itu saya belum menjelaskan. Nah, di sini saya akan menggunakan bahan-bahannya itu adalah kayu koa, senar baja, lem epoksi, dan juga preamplifier. Karena di sini saya akan membuat itu untuk bahan-bahan pembuatan gitar akustik elektrik. Jadi kita membutuhkan namanya preamplifier. Jadi yang pertama itu kita akan membuat tempat input untuk input stok bahan harga untuk kayu koa. Nah, di sini kita menggunakan edit. Kita sudah ambil edit. Edit yang pertama ini adalah untuk edit menginputkan berapa jumlah bahan baku yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga membutuhkan edit untuk menginputkan berapa harga yang dibutuhkan untuk bahan baku tersebut. Nah, di sini setelah kita menginputkan berapa banyak stok yang diinginkan dan berapa total harganya, kita juga butuh tempat untuk memverifikasinya yaitu button. Di sini kita untuk kayu koa itu belinya itulah per meter kubik. Nah, kita tulis saja di sini meter kubik. M3. Nah, di sini jadi kalau ketik di sini 1 berarti itu sama dengan 1 meter kubik. Nah, sudah kita buat judulnya di atas untuk mempermudah untuk memperjelas kayu koa. Nah, sini kita buat harga. Nah, sudah. Oke. Setelah itu, karena masih ada beberapa 3 bahan lagi, kita percepat saja membuatnya. Untuk membuatnya itu sama, kita butuhkan edit, lalu edit lagi untuk harganya. Lalu untuk namanya sini
untuk bahan yang berupa lem epoksi. Nah, untuk lem epoksi itu belinya itu per kardus, per liter, sorry, maaf. Dan untuk lem epoksi itu belinya per liter, kita bikin sini liter. Dan untuk memverifikasinya kita menggunakan button. Oke. Nanti kita akan rapikan sebelum kita ke prompting AI-nya. Lalu selanjutnya itu kita membutuhkan edit untuk bahan berupa sinar baja dan input harga berupa untuk sinar bajanya. Kita buat saja menyamping dari sini. Nah, lalu untuk memverifikasinya kita membutuhkan button. Oke, sini untuk sinar baja itu sinar baja itu belinya itu per kardus. Jadi kita buat di sini kardus. Sini kardus. Nah, sini kardus. Lalu di sini harga. Harga. Oke. Lalu untuk bahan-bahan terakhir itu Prempivliar. Prempivliar ini belian juga per kardus. Kita copy saja kardus ini. Mas ini per kardus. Lalu edit tambahan untuk memberikan harga si Prempivliar ini. Lalu kita buat sini Prempivliar. Preamplifier. Salah nih. Nah, oke, sip. Nah, harga kita copy saja. Harga. Oke. Untuk memverifikasinya kita membutuhkan namanya button. Oke, nanti kita akan rapikan sebelum ke promptingnya, prompting AI-nya. Sini kita buat input apa judulnya? Input stok bahan. Oke. Untuk mengubah ukuran fontnya itu kita pergi ke font ke objek inspektor, cari font. Di font kita cari sini. Nah, saya suka pakai MS UI Gothic. Nah, 6822 deh, 22. 16. Oke. Oke, sudah ini untuk input stok bahannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke untuk menampilkan hasil inputan ini. Nah, untuk menampilkan hasil inputannya seperti biasa kita menggunakan yang namanya list box. Sini kita buat saja judulnya dulu. Untuk memisahkan sini buat stok. Kita pakai caption. Stok bahan baku. Nah, sini kita tambah bahan baku. Baku. Nah, oke. List box yang kita butuhkan itu berarti ada untuk menampilkan totalnya dan juga menampilkan riwayatnya sama seperti modal tadi. Oke, list box pertama itu untuk kayu koa kita bikin. Kita buat untuk kayu koa, kita buat sini judulnya. Kayu koa. Kita copy list box-nya untuk menampilkan riwayatnya. Nah, sini riwayat, sini total. Nah, di untuk menampilkan atau untuk menyimpan stok ini itu kalau kayu kuah itu disimpan dalam satu akan ditampilkan dalam 1 cm3. Jadi kita buat di sini sentimeter centimeter kubik. Nah, oke. Sini total dan sini riwayatnya sudah. Lalu kita akan membuat untuk kita copy paste, kita akan membuat untuk sinar baja. Sini kita buat, kita copy. Sinar baja itu belinya per kardus dan ditampilkan dalam bentuk set. Jadi sini kita buatnya sinar baja dalam kurung set. Ini untuk totalnya tadi. Dan di sini untuk riwayatnya. Nah,
Lalu di sini kita akan membuat untuk bahan baku berupa lem epoksi. Nah, kita copy ini. Untuk lem epoksi itu akan ditampilkan dalam bentuk tadi ya di sini liter dan akan ditampilkan dalam bentuk mililiter. Epoksi dalam kurung mililiter. Nah, sudah kita copy ini. Nah, oke, sudah. Lalu lagi untuk menampilkan Prempivliar. Nah, sini kita copy. Prempivliar ini belinya itu per kardus dan akan ditampilkan dan simpan dalam bentuk unit. Nah, sini kita copy. Oke, kita sudah membuat UI untuk menampilkan hasil inputannya. Ini hasil inputan berupa yang ditunjukkan itu hanya jumlahnya saja. Nah, kita juga pengen seperti yang di modal tadi, ada riwayat eh, jumlah dan tanggalnya. Nah, kita buat di bawah ini judulnya itu oh riwayat riwayat pembelian. Nah, sini kita kalau untuk menampilkan berarti kita hanya membutuhkan list box, tidak membutuhkan edit. Kita copy saja list box ini. Sini kita buat terlebih dahulu. Jadi yang kita butuhkan itu adalah jumlahnya, tanggalnya, dan total harga pembeliannya. Berarti jumlah kita buat sini tidak 3 list box yang kita butuhkan. Jumlah sudah, tanggal, dan total harganya. Nah, kita ambil labelnya untuk melabeli list box ini. Oke, sini kita buat namanya kayu koa. Nah, di bawah kayu koa ini kita buat uh, jumlah lalu kita copy ke buat sini tanggal, kita copy. Kita copy sini harga. Total harga. Nah, sudah untuk kayu kuah. Sini kayu kuahnya kita bold saja supaya lebih rapi. Nah, kayu kuah sudah. Lalu selanjutnya itu buat untuk senar baja. Senar baja. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini lagi. Oke, kayu kuah sudah. Senar baja lagi. Senar baja. Berarti kita butuhkan sini, kita copy saja. Karena ini listbox, berarti kita buat sini senar pajak. Kita copy lagi. Kita pergi karena tidak bisa langsung, kita pergi ke caption baca. Oke, kita copy ini. Kita mencepat. Nah, jumlah kita copy. Tanggal kita copy sudah, kita copy lagi yang total harga. Oke, kayu kuas senar baja sudah. Selanjutnya itu adalah lem epoksi. Lem epoksi kita ubah dulu lem epoksi. Lalu list box-nya. Oke, sini. Oke. Nah, sudah. Oke, jumlah tanggal total harga. Copy lagi selanjutnya itu adalah Prempivliar.
Sini kita copy tanggal atau harga. Nah, di sini kita copy untuk judulnya berarti di sini pre-amplifier. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk semua input. Jadi input bahan bakunya dan untuk riwayat pembeliannya. Sebelum kita ke prompting, kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah versi yang sudah saya rapikan. Nah, oke. Selanjutnya kita coba dulu untuk saya akan menjelaskan algoritma ya. Nah, jadi di sini ada tanggal. Pertama itu kita menginputkan modal. Berapa nominal modal yang diinginkan. Tekan button untuk memverifikasinya, maka nanti akan muncul sini total modal yang telah diinputkan tersebut. Dan di sini akan ada nomornya, nomor urut 1 dengan jumlah yang diinputkan dan tanggal 18.06 ini. Nah, tanggal bisa diatur sesuai dengan keinginan kita walaupun harinya tidak sama dengan hari aslinya. Oke. Sudah diinputkan. Nah, di sini nanti akan muncul juga riwayat untuk modalnya dan yang bukan ada tanggalnya. Jadi sini adalah riwayat jumlahnya yang nantinya akan dikurangi ketika bahan baku diinputkan. Oke. Nah, di sini ada input stok bahan baku. Misalkan di sini adalah tempat menginputkan berapa jumlah bahan baku yang diinginkan dan sini adalah tempat untuk menginputkan harga bahan baku tersebut. Nah, di sini misalnya ada kayu koa diinputkan 1, berarti 1 meter kubik. Nah, di sini. Berapa harganya? Misalnya 10.000. Nah, tekan button ini. Dan sini button tambah itu maksudnya adalah button input. Tekan button ini, maka nanti akan muncul di sini total inputan tersebut. Berarti di sini tadi 1. Nah, di sini akan ditampilkan dalam satuan cm kubik. Nah, jadi di sini meter kubik dan akan ditampilkan dalam cm kubik berarti 1 cm kubik sama dengan 1 juta cm kubik. Nah, jadi di sini akan ditampilkan 1 juta. Selanjutnya, begitu juga untuk lem epoksi, sinar baja, dan peramplifier. Untuk lem epoksi akan ditampilkan dalam bentuk mililiter di sini. Jadi 1 liter sini input, maka sini tulisannya 1000. Sinar baja di sini input 1, maka di sini akan nah, untuk satu kardus itu hasilnya adalah 5 set. Untuk satu kardus itu berisi 5 set sinar baja. Jadi ketika di sini input 1, maka di sini akan muncul 5. Untuk peramplifier itu juga satu kardusnya itu 5, namun dalam bentuk unit. Jadi sini di input 1, maka di sini akan muncul 5. Oke, itu untuk penyimpanannya. Maka untuk di riwayat pembeliannya itu di kayu kuah. Jumlah di sini tadi misalnya 1, maka di sini akan 1. Jadi sini 1 tanggalnya sesuai yang ada di date time picker ini. Date time picker 1. Nah, di sini sesuai ini. Dan total harga itu berapa harga yang kita inputkan di sini, maka akan pindah di sini. Begitu juga dengan epoxy yang ditampilkan itu dalam bentuk liter. Berapa misalkan di sini 2, bahkan di sini juga 2. Nah, berbeda juga sini 2 misalnya, sini juga 2. Misalkan sini 3 sinar bajanya, sini sinar baja 3, maka sini juga 3 sinar bajanya. Begitu secara singkat untuk program ini. Oke, kita langsung saja ke prompting AI ya. Nah, di sini saya menggunakan DeepSeek AI yang dimana ini merupakan tools AI terbaru yang sempat menggegerkan dunia, yang dimana memunculkan perselisihan antara Amerika dengan Cina. Oke, sini kita menggunakan bahasa Inggris saja. Oke, kita tekan start. Nah, ini adalah tampilan awal dari DeepSeek AI. Oke, sini di DeepSeek AI ini kita harus menjelaskan secara rinci apa yang akan kita buat tersebut supaya kita memberikan AI ini secara bertahap supaya AI juga bisa belajar seperti itu. Nah, di sini kita
kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang kita lakukan. Di sini kita buat, saya sedang membuat program sederhana menggunakan Borland C++ Builder 6. Nah, sebagai tambahan kita buat di sini dalam kurung soalnya menggunakan satu form saja, yakni form 1. Oke, itu untuk awalnya pengantarnya atau luarannya. Nah, setelah itu kita jelaskan apa programnya tersebut. Nah, di sini kita buat program yang saya buat itu adalah program pencatatan input stok di penyimpanan menggunakan singling list. Nah, sudah. Setelah itu kita jelaskan apa yang ada di singling list tersebut. Mohon maaf, apa yang ada di program di UI kita ini kita jelaskan. Sini kita akan jelaskan terlebih dahulu untuk modalnya, karena kalau sekaligus itu akan membuat ribet kita sendiri. Jadi satu-satu. Nah, di sini kita akan untuk modal terlebih dahulu. Oke, kita buat, saya menggunakan edit berapa tadi? Edit 2 sebagai tempat menginputkan berapa jumlah modal yang akan diinput. Nah, kemudian saya memiliki list box list box 11 yang digunakan untuk menampilkan total modal yang diinput. Nah, oke. Setelah diinput, lalu mau kita memiliki kita akan prompt untuk riwayat input modal ini. Oke. Lalu saya memiliki list box berapa tadi? List box 14 sebagai tempat menampilkan nomor urut dari riwayat modal yang diinput. Lalu ada list box 31 sebagai tempat yang menampilkan jumlah inputan di nomor urut tersebut. Nah, seperti itu. Di nomor urut tersebut. Lalu ada list box 13. Kita koma saja list box 13 sebagai tempat yang menampilkan tanggal di inputnya.
modal dengan nomor urut tersebut. Oke. Kemudian ini untuk proses pengurangannya. List box 10. Kemudian list box 10 menampilkan riwayat inputan modal juga, namun hanya nominalnya saja. Oke, selesai. Sini dulu. Saya menggunakan ID2 sebagai tempat menginputkan berapa jumlah modal yang akan diinput. Betul. Kemudian saya memiliki list box 11 yang digunakan untuk menampilkan total modal yang diinput. Betul. Lalu saya memiliki list box 14 sebagai tempat menampilkan nomor urut dari riwayat modal yang diinput. Betul. List box 31 sebagai tempat menampilkan jumlah inputan dari nomor tersebut. Betul. List box 13 sebagai tempat menampilkan tanggal inputnya modal. Betul. Kemudian list box 10 menampilkan riwayat inputan modal juga, namun hanya nominalnya saja. Oke, betul. Oke. Setelah itu kita buat tambahan ya. Sini. Jadi ketika button 1 kah tadi? Button 1 di input. Ketika button 1 di input, ketika button 1 diklik, maka list box 14. Berapa tadi? List box 14 akan menampilkan nomor urutnya. Oke. Koma. List box 31 sebagai tempat menampilkan jumlah. List box 31 akan menampilkan jumlah modal yang diinput. Lalu list box 13 akan menampilkan tanggal inputannya. Oke. Untuk program ini tanggal di program ini dapat diubah sesuai, walaupun bukan tanggal di hari itu, dan saya menggunakan date time picker 1 sebagai tadi ya, date time picker 1 sebagai fitur input tanggalnya ya, itu. Oke, saya bikin sini note catatan untuk menampilkan urutan semuanya itu menggunakan metode queue atau antrean. Note lagi, codingannya itu sesuaikan. Ini statement yang ini untuk mempermantap
promnya saja. Tadi di pembuka sudah dijelaskan untuk cell builder, borderline cell builder. Sini juga kita mantapkan agar tidak melenceng hasilnya dengan penerapannya di Borland C++ Builder 6 agar saya tidak bingung dalam memindahkan kodenya ke Borland 6 tersebut. Nah, artinya, oke, hanya ada kita supaya kita tidak perlu membuat menambahkan ke unit seperti ini, supaya kita tidak perlu menambahkan ke unit H unit ini, dan kita hanya main di unit CPP ini. Kita buat di sini. Artinya, karena kalau di unit H ini kita harus menambahkan deklarasinya di sini, ada private, ada publicnya. Nah, sini kita buat artinya hanya ada deklarasi global. Ini ada deklarasi global. Deklarasi lokal. Lalu ada fungsi dan codingan buttonnya seperti ini. Oke, sekarang kita proses ini. Buatkan saya codingannya, dan setiap baris kodenya buatkan komen dan jangan menambahkan hal yang tidak sesuai dengan perintah saya. Oke, kita enter. Oke, ini sudah dibuat, sudah sampai selesai. Nah, di sini kita baca dulu. Ini deklarasi globalnya, oke. Nah, sini ada di sini untuk deklarasinya. Ini deklarasi struct-nya. Nah, kita salin ini dulu. Untuk deklarasi di sini itu letaknya itu ada di sini ke atas. Nah, kita letakkan deklarasi global di sini. Nah, ini baru untuk deklarasinya. Selanjutnya kita ke, nah di sini ada fungsi. Nah, sepertinya ini belum memiliki komen yang cukup sesuai. Coba kita buat. Kita coba tambahkanlah komen yang sesuai dengan programnya per baris. Komen per baris. Nah, oke. Nah, inilah. Nah, seperti itu ketika adanya kendala di permen pertama. Kita harus membaca juga. Nah, kita ambil ulang. Kita salin ulang. Oh, seperti kita harus menunggu selesai dulu. Nah, ini versi lengkapnya. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, ini codingan untuk button satunya. First call from to button one click. Oke, sudah siap. Oh, penjelasannya. Nah, oke, kita baca dulu. Penjelasan tambahan. Struktur program. Program menggunakan sinkronisasi dengan menggunakan pendekatan queue atau FIFO atau first in first out. Nah, data selalu ditampilkan di akhir tail untuk queue. Setiapnya menyimpan nomor urut, jumlah modal, tanggal, pointer. Next, betul. Fungsi khusus. Ada tambah data. Betul, ada tambah data. Ada tampilkan data, ada hitung modal. Ada tambah data, hitung modal, tampilkan data. Dan tampilkan di white modal asli. Oke. Oh, hanya ada ini. Utility function untuk alokasi total. Oke, manajemen memori. Gunakan new untuk alokasi node baru. Catatan dalam implementasi nyata perlu tambahkan fungsi untuk alokasi memori. Oke. Error handling. Validasi input kosong. Oke. Di sini menggunakan try catch untuk konversi string ke float. Nah, program ini memiliki spesifikasi yang diminta dengan penyimpanan data menggunakan linked list, tampilan terpisah untuk data asli listbox 31. Listbox 31 berarti listbox 31 ini. Nah, nomor urut otomatis ke sini input tanggal fleksibel via the time picker. Oke, ini. Oke, kita baca codingannya. Kita buat. Nah, kita salin dulu ini. Ini untuk deklarasinya. Nah, seperti awalnya itu kita harus melihat di atas ini. Apakah ada seperti deklarasi headernya gitu. Karena ini tidak ada, karena ini sesuai dengan borderline aslinya, maka tidak perlu kita perhatikan. Karena ini defaultnya. Oke, sudah kita copy ini, kita paste di sini. Oke, di sini kita ganti yang tadi. Nah, oke, untuk deklarasinya sudah ada struct modal node. Lalu ada fungsi untuk menambahkan data baru ke link list menggunakan konsep queue. Oke, ada void tambah data mod dengan parameter modal string tanggal. Oke. Ada sini ada komennya, kita bisa baca. Nah, sini ada kita copy saja untuk fungsi pertama. Kita letakkan di sini di atas first call. Nah, sini untuk fungsi pertamanya. Oke. Fungsi kedua. Fungsi untuk menghitung modal, total modal dari semua node dalam link list. Oke. Kita copy. Ada komennya juga sudah lengkap. Kita paste. Ini paste-nya tuh di atas first call T-form 1 ini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan data ke berbagai list box kecuali list box 31. Oke. Karena list box 31 itu untuk menampilkan yang tidak bisa yang tidak untuk dikurangi. Di sini ada list box 10. Nah, riwayat modal list box 10 berarti yang untuk dikuranginya seperti itu. Nah, kita copy. Kejauhan. Tampilkan data. Oke, kita copy dari sini. Nah, kita letakkan di bawahnya sini. Oke. Lalu kita copy fungsi selanjutnya untuk menambahkan riwayat modal ke list box 31. Oke. Nah, di sini ada kode untuk button satunya. Nah, baru kita masuk ke buttonnya. Tidak deklarasi lagi. Oke, karena untuk button itu sudah ada ininya, tempat ininya. First call T-form 1 button one click to object sender dengan pointer sender. Lalu sini kita
tinggal copy yang ini ya. Kita copy sampai sini saja karena tutup kurung kurawal ini untuk menutup voidnya itu. Nah, kita copy, kita letakkan di sini. Oke, mari kita coba run. Hmm. Oke, sini kita coba inputkan misalnya 2000, 1000, 1000 di tanggal 18. Oke, benar, nomor urut 1 jumlahnya 1000, tanggal 18, dan sini adalah eh, riwayatnya yang nantinya akan berkurang ketika kita inputkan di sini. Ketika input stok bahan baku, maka ini akan berkurang nanti. Oke, from awal benar. Coba kita tes lagi. 2000. 2000, 2000. Nah, benar. Coba kita tes di tanggal sebelumnya. Tanggal sebelum hari ini. Hari ini tanggal 18. Kita coba tanggal 10. 2000. Nah, bisa bekerja. Oke. Tanggal besoknya. Tanggal 20. Input 3000. Nah, benar. Dan di sini juga ditampilkan dalam bentuk queue, dalam metode queue, benar seperti yang kita harapkan. Oke, itu untuk prompt awal. Selanjutnya kita masuk ke prompt selanjutnya yang itu akan membahas soal yang juga kita akan meminta DeepSeek AI untuk membuatkan codingan untuk membuat input stok bahan bakunya. Oke, kita apakan sudah. Di sini caranya itu ada live hack untuk menggunakannya. Pertama kita copy saja codingan yang sudah ada ini. Kita copy ini yang kita copy yang ada di sini saja kita copy. Nah, kita ke new chat saja supaya tidak ke new chat. Nah, di sini kita paste hasil codingan tadi. Kita suruh dia oh kita tulis kita buat ini adalah kode untuk input modal di program saya. Titik. Oke. Saya saya membuat programnya itu itu di Borland C++ Builder Builder 6 Builder 6. Oke, titik. Kita tanyakan si DeepSeek AI-nya. Sudah paham? Jika sudah, saya uh, saya akan buatkan prompt baru yang berkaitan dengan kode di atas. Nah, kita tunggu dia membalas. Saya sudah memahami. Ini adalah link list dengan konsep queue. Oke, dia sudah paham dengan codingannya. Nah, teman-teman menambahkan node baru di akhir list tail menggunakan modal. Nah, kenapa begini? Kenapa kita harus copy dulu ini? Karena kalau di DeepSeek karena masih
AI yang baru. Jadi tidak seperti ChatGPT. Nah, dia itu nanti karena ini pemrograman, jadi akan ruwet jadinya kalau tidak seperti ini. Bisa saja nanti struknya itu akan berbeda dengan eh, kode berikutnya, kode hasil prompt berikutnya. Bisa saja modal saja dibuat di sini. Padahal di codingan sebelumnya itu modal not. Nah, seperti itu. Tidak konsisten. Jadi kita suruh udah menyimpan dulu. Oke, baru kita lakukan prompt selanjutnya. Oke, untuk prompt selanjutnya itu kita khususkan untuk input stock. Nah, yang pertama kita lakukan itu tadi sudah mengirimkan kode sebelumnya. Dan jika sudah paham, jika sudah saya akan buatkan prompt baru. Nah, ini sudah memahaminya. Baru kita buat. Oke. Setelah itu, saya akan menginputkan stok yang dimana bahan baku stoknya tersebut adalah satu kayu koa di input dalam satuan. Kita bikin seperti ini satuannya. Di input dalam satuan meter kubik. Nah, dua senar baja di input dalam satuan kardus. Tiga lem epoksi di input dalam satuan liter. 4 preamplifier di input dalam satuan kardus. Oke. Selanjutnya itu kita buat. Jadi kita yang tadi ini luarannya atau kata pengantarnya. Jangan di setiap nge-prompt itu kita harus memakai kata pengantar dulu sebelum ke perintahnya. Nah, jadi saya memiliki edit 4 untuk menginputkan berapa banyak kayu koa yang ingin dibeli. Nah, lalu tidak salah tadi edit 4. Kita cek edit 4 kayu koa. Oke. Edit 4 kayu koa. Edit 3 edit 3 untuk menginputkan harga kayu koa tersebut. Nah, tersebut ketika dibeli. Nah, lalu edit 6 untuk menginputkan berapa banyak lem epoksi yang ingin dibeli. Lalu lalu edit 7 harganya. Edit 7 untuk menginputkan harga lem epoksi tersebut ketika
dibeli. Nah, edit 1 untuk input sinar baja, edit 5 untuk sinar untuk harganya. Edit 5, edit 1, edit 1 untuk menginputkan berapa banyak sinar baja yang ingin dibeli. Edit 5 tadi, edit 5 untuk menginputkan berapa harga sinar baja tersebut ketika dibeli. Lalu edit 8 itu pilih harga untuk input stoknya, harganya edit 9. Oke, edit 8 untuk menginputkan berapa banyak preamplifier yang ingin dibeli. Oke, edit 9 tadi, edit 9 untuk menginputkan berapa harga preamplifier tersebut jika dibeli. Oke, titik. Tadi klik enter, kita ulang input promnya. Nah, karena kalau mengulang input promnya itu supaya masih di posisi yang sama supaya berkaitan dengan yang di atas, itu kita tekan ini edit. Nah, baru kita edit di sini. Kita lanjut ke promnya. Jadi selanjutnya itu kita buat jadi ketika berapa jumlah bahan berapa banyak jumlah bahan baku yang ingin dibeli. Jadi ketika berapa banyaknya jumlah bahan baku yang ingin dibeli sudah diinput, dan ketika harga bahan baku tersebut juga sudah diinput, maka ketika mengklik button 2 atau button 3 atau button 4 atau button 5, maka modal akan berkurang. Klik. Lanjut. Total modal yang ada di list box total modal yang ada di list box 11 akan berkurang. Kemudian list box 16 list box 16
listbox 16 akan tampilkan riwayat modal yang terpakai. Lalu listbox 17 akan menampilkan tanggal modal tersebut dipakai, dan listbox 15 akan menampilkan total modal yang terpakai. Oke. Nah, kemudian ketika button 2 telah diklik, maka list box 3 list box 3 list box 3 dan list box 4, list box 3 dan list box 2. Jadi list box 3 akan menampilkan total kayu koin input, namun dikonversi dari meter kubik ke sentimeter kubik. Lalu listbox 2 akan menampilkan riwayat jumlah kayu koa yang diinputkan dan juga dikonversi dari meter kubik ke sentimeter kubik. Oke. Akan menampilkan kayu koa yang diinput namun dikonversi dari meter kubik ke dalam satuan sentimeter kubik. Lalu listbox 2 listbox 2 akan menampilkan riwayat jumlah kayu koa yang akan diinputkan dan juga dikonversi dari meter kubik ke sentimeter kubik. Nah, kemudian ketika button 3 telah diklik, maka listbox 4 dan 5 maka listbox 4 akan menampilkan total senar baja yang diinput namun dikonversi dari kardus menjadi set, yang dimana untuk satu kardus itu sama dengan 5 set senar baja. Lalu listbox 5 akan menampilkan riwayat jumlah senar baja yang diinputkan dan juga konversi dari kardus menjadi set. Oke. Kemudian untuk button selanjutnya
Kemudian ketika button 4 akan ke button 3, berarti ini salah di sini. Kalau yang disebut 4 dan 5 berarti itu button 4. Button 4. Sini 4. Nah, ketika button 3 telah diklik, maka button 3, ini button 3, button 3 telah diklik, button 3 telah diklik, maka lem epoxy itu ke sini berarti list box 6 dan list box 7. Oke. Ketika button 3 telah diklik, maka list box 6 akan menampilkan total lem epoxy yang diinput, namun dikonversi dari satuan liter ke dalam satuan mililiter. Lalu sebab 7 akan menampilkan riwayat jumlah lem epoxy yang diinputkan dan juga dikonversi dari liter menjadi mililiter. Oke, kemudian 8, 18, button 5. Kemudian ketika button 5 telah diklik, maka list box berapa tadi, list box 8 dan 18 akan menampilkan total preamplifier yang diinput, namun dikonversi dari kardus menjadi unit, yang dimana untuk satu kardus itu sama dengan 5 unit preamplifier. Lalu list box 18 tadi akan menampilkan riwayat jumlah preamplifier yang diinputkan dan juga dikonversi dari kardus menjadi unit, satuan unit. Oke, titik. Oke. Sudah semua betul-betul. Oke. Tambah seperti ini. Hal lain yang terjadi
Ketika button 3 diklik, button 2 diklik, list box button 2 berarti list box 21, list box 19, 20, 23. 19 jumlah, tanggal 20, harga 23. Oke. Listbox 19 akan menampilkan riwayat jumlah kayu koa yang dibeli dalam satuan meter kubik. Listbox 20 akan menampilkan tanggal berapa kayu koa tersebut dibeli, listbox 23 akan menampilkan berapa harga kayu koa tersebut saat dibeli. Hal lain yang terjadi ketika button 3 diklik, 1 list box berapa, ketika button 3 diklik list box 3 epoxy berarti 25, 26, 27. List box 25 akan menampilkan jumlah lem epoksi yang dibeli dalam satuan liter. List box 26 akan menampilkan tanggal berapa lem epoksi tersebut dibeli. Dan list box 27 tadi, list box 27 akan berapa harga lem epoksi tersebut saat dibeli. Oke. Lagi untuk button 4, hal lain yang terjadi ketika button 4 diklik, titik 2 list box sinar baja. List box ini button 4 berarti sinar baja. Sinar baja list box 21, 22, 24, 21 untuk jumlah, 22 untuk tanggal, 24 untuk total harga. Oke. List box 21 akan menampilkan riwayat jumlah sinar baja yang dibeli dalam satuan kardus. List box 22 tadi akan
Menampilkan tanggal berapa senar baja tersebut dibeli. Baja tersebut beli. Lalu sibuk 24 tadi. Dan sibuk 24 akan menampilkan berapa harga senar baja tersebut saat dibeli. Lalu hal lain yang terjadi ketika button 5 sisanya diklik. Button 5 itu preferensial Facebook 28, 29, 30, 28 jumlah, 29 tanggal, 30 total harga. Oke. List box 28 akan menampilkan jumlah preamplifier yang dibeli dalam satuan kardus. List box 29 akan menampilkan tanggal berapa preamplifier tersebut dibeli. Xbox 30 akan menampilkan berapa harga preamplifier tersebut saat dibeli. Titik. Oke. Selanjutnya, ketentuan pengurangan modal ketika button 2, 3, 4, 5 diklik. Untuk pengurangan modal itu berkurangnya tidak boleh dengan menambahkan not 1 dengan not lainnya, karena di struktur data itu menggunakan istilah not. Artinya ketika not di list box 10, not di list box 10 tersebut tidak ada satupun not yang cukup untuk membeli, not yang cukup untuk membeli bahan baku, maka pembelian bahan baku tidak dapat dilakukan walaupun total modal mencukupi. Namun jika notnya tidak ada, maka pembelian tidak akan terjadi. Contoh, ada 3 not, yakni not pertama itu ada misalnya Rp20. Not kedua yakni kedua ada
Rp30 misalnya. Not ketiga ada Rp40 misalnya. Lalu harga bahan bakunya itu Rp50. Maka pembelian bahan bakunya tidak dapat dilakukan. Nah, tidak dapat dilakukan. Kedua, pengurangan modalnya itu kaitkan dengan kode yang sebelumnya saya beri. Jadi untuk prompt itu, kita bikin kata pengantar di atas, lalu untuk kata penutupnya itu juga kita kita tegaskan lagi kata pengantar tersebut seperti itu. Namun tidak secara keseluruhan, versi bahasa lainnya. Beri, oke, tiga, list ini memantapkan supaya tidak salah. Listbox 10 akan listbox 10 tadi itu untuk yang ini proses pengurangannya memperlihatkan not yang habis atau dikurangi. Namun kalau habis, notnya itu tidak dihapus, melainkan akan menjadi nol. Dan posisi notnya tetap. Artinya, misalnya yang berkurang itu not 2. Maka angka 0 itu juga berada di not 2. Nah, seperti itu. Itu ketentuan ketiga. Ketentuan keempat. Namun, untuk riwayat modal yang ada di modal ini buk 31 itu tidak usah diganggu. Jadi itu datanya tetap walaupun modal mengalami pengurangan. Not kita harus banyak-banyak melakukan perintah yang krusial. Nah, ini pertama, buatkan struct untuk masing bahan baku. Jadi buat struct untuk masing-masing bahan baku bukan sekaligus. Nah, bukan sekaligus. Jadi kayu koa. Jadi misalnya jadi kayu koa juga punya struct sendiri dan yang lain juga memilikinya. Yang kedua, untuk
untuk modal. Untuk modal itu kodenya eh, sesuai eh, harus sesuai yang saya yang saya beri di awal tadi. Yang saya beri di awal. 3. Total modal terpakai itu juga harus dalam struk. Oke, sampai di akhir. eh Tambahan saya hmm, ketika modal habis dan saya mau input modal lagi, maka list box 31 31 nya itu tetap seperti jumlah modal yang ada di riwayat tersebut, bukannya berkurang. Oke, titik. Kita suruh dia buat lagi. Oke, silakan buatkan saya codingan untuk button 2, button 3, button 4, button button 5. Oke, tersebut. Kita tekan send. Nah, ini sudah dibuatnya panjang. Sudah siap? Apakah sudah siap? Oke, sudah. Sini coba kita buat, kita lihat satu-satu. Ada struknya kayak bahan baku. Oke, oke, ada struknya. Ada detailnya, ada fungsi untuk tambah modal terpakai. Oke. Ada fungsi untuk mengurangi modal. Ada fungsi void untuk update tampilan modalnya. Ada fungsi untuk update tampilan modal terpakai. Lalu ada codingan untuk button 2. Lalu ada button 3, button 4. Lalu saya button 5. Ada button 5. Oke, dan ini ada penjelasannya. Kita baca dulu. Setiap bahan baku memiliki struk terpisah, kayu, koan not, sandar baja not, dan lain-lain. Modal terpakai not untuk mencatat penggunaan modal. Head dan tail untuk masing-masing link list. Fungsi utama ada tambah modal terpakai untuk menambahkan riwayat penggunaan modal, kurangi modal, mengurangi modal dari not yang cukup sesuai ketentuan. Oke, update tampilan modal untuk memperbarui tampilan modal listbox. Update tampilan modal terpakai, memperbarui tampilan modal terpakai. Ada fitur pembelian dan ketentuan terpenuhi. Nah, kita lihat dulu apakah ketentuan terpenuhi. Pengurangan modal hanya jika ada not yang cukup. Oke. Riwayat modal asli di list box 1, oke, tidak terganggu tadi. Di list box 31 tidak terganggu. Dan yang sudah dikurangi menjadi 0 tetap ada. Struk terpisah untuk setiap bahan baku, oke. Total modal terpakai adalah struk terpisah, oke. Sepertinya ini belum memiliki komen. Oke, kita suruh tambahkan komen. Uh, buatkan buat komennya, buatkan komen per baris dari kode tersebut tanpa mengubah kodenya. Nah,
Oke, kita tunggu. Oke, ini adalah struknya. Ini adalah hasil promnya. Di mana tadi kita memintanya untuk membuatnya komen. Nah, ini sudah ada komennya. Sudah semua tadi kita cek. Ini sini yang untuk prompt yang tadi saya pakai itu, yang minta komen itu dia hanya menambahkan komennya saja, namun tidak mengubah eh, logikanya, tidak merubah juga kodenya. Oke, kita salin saja ke borderline langsung. Berarti yang untuk structure ini merupakan deklarasinya. Nah, ini deklarasi. Masih masih deklarasi. Seperti sini saya sampai sini saja dulu, kita copy. Letaknya di bawah ini, di bawah struct. Nah, jadi struct bola node dan ada struct kayu node. Oke. Lalu untuk fungsinya kita copy juga fungsi-fungsi yang ada. Nah, sampai sini. Ini sudah masuk ke event handler untuk tombolnya. Kita letakkan di atas, di bawah, di atas di form one ownernya, namun di paling bawah dari deklarasi. Nah, sudah. Nah, kita masuk ke kode dari opermnya. Kayu koa. Seperti biasa untuk yang kode untuk button itu kita tidak menambahkan kurung kawal terakhir. Oke. Kayu koa berarti ini kita paste. Lem epoxy ini untuk lem epoxy. Oke. Nah, sini. Oke, lem epoxy berarti di sini. Selanjutnya itu sinar baja berarti di sini kita copy dulu. Nah, sinar baja berarti di sini di button 4 ini kita paste. Lalu terakhir itu ada button 5. Nah, sini kita copy, letakkan di button 5. Oke, sudah. Kita cek dulu. Oke, untuk mengecek kebenaran promnya tadi, mengecek kebenaran kode yang dibuat oleh DeepSeek AI tadi, kita cek itu dengan cara kita run. Kita run apakah ada error atau tidak. Kita coba run. Oke, tidak ada error. Kita coba jalankan. Sini pertama tadi kita inputkan modal. Misalnya modalnya itu 2000. Oke, kita inputkan di tanggal 18 2000. Total modal muncul dan riwayat yang muncul juga, yang bukan yang nantinya akan dikurangi. Nah, sini riwayat input modalnya. Ada input nomor 1 dengan jumlah 2000 di tanggal 18. Oke, kita inputkan lagi misalnya 3000 dengan data juga muncul. Nah, kita coba pindahkan tanggalnya ke 19. 1000. Nah, tanggalnya juga berubah menjadi 19 dan total modal tetap bertambah. Oke, untuk modal aman, kita lanjut ke input stok bahan. Dari sini misalnya kita inputkan 2 dan harga sini adalah harga satuannya. Misalnya harga satuannya itu 500. Berarti untuk totalnya itu adalah 1000. Jadi nanti stok akan berkurang, modal akan berkurang 1000. Dan pengurangan di sini itu adalah menggunakan metode stack.
Jadi yang teratas itu metode stack, metode queue. Jadi yang pertama tadi inputkan itu yang akan berkurang terlebih dahulu. Oke, jadi sini menggunakan metode queue, kita tekan tambah. Nah, jadi 2000 berkurang 1000 menjadi 1000. Oke. Dan sini ada riwayat total modal terpakai. Riwayat modal terpakai ada jumlah dan tanggalnya. Oke, benar. Dan total modal terpakai jadi 1000, 2 kali 500 benar, dan total modal berkurang jadi 5000, yang dimana awalnya tadi adalah 6000. Jadi 2000 tambah 3000, 5000 tambah 1000, 6000. Oke, berarti total modal benar. Oke, kita cek ke stok bahan. Nah, jadi tadi kita bukan 2 meter kubik, maka disimpan dalam 1 meter kubik itu adalah 2 juta. Karena 1 cm, karena 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta cm kubik. Oke, pas di sini. Lalu, di riwayat pembelian, itu benar, jumlahnya diberikan 2, tanggalnya tanggal 19, dan harga satunya tadi 500. Oke, benar. Kita lanjut ke lem epoksi. Tekan sini juga inputkan 2, di harga satunya itu Rp200 misalnya. Dengan metode Q maka akan mengurangi yang pertama kali input. Oke. 2 kali 4 2 kali 200 sama dengan 400, berarti 1000 tadi sini dikurang 400 maka 600 benar. Jumlah modal terpakai, riwayat modal terpakai benar ada 400, dan total modal terpakai ada 1400. Oke, benar. Dan modal berkurang 400 dari 5000 menjadi 4600. Oke, benar. Sini lem epoksi jumlahnya 2 tadi diinputkan, tanggal 19, harga satuannya 200. Oke, benar. Di sini lem epoksi tadi liter disimpan dalam bentuk mililiter. Ya, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Berarti kalau 2 liter sama dengan 2000 liter. Oke, benar. Kita cek sender baja, kita inputkan juga 2, misalkan harganya itu oh, 300. Nah, oke. Nah, jumlah modal terpakai ada 300 dikali 2 berarti 600. Oke, benar. Tambah semua ini jadi 2000, benar. Total modal berkurang 600 dari 4600 tadi menjadi 4000. Oke, benar. Nah, di sini tadi kita memintanya untuk ketika not itu habis, atau ketika not itu dikurangi itu habis, maka tetap tampilkan 0 namun tidak dihapuskan. Namun not itu tidak dihapus. Oke, sesuai dengan harapan. Lanjut ke sini, stok bahannya jadi 1 kardus sama dengan 5 set besar baja. Di sini berarti kalau 2 set berarti kalau 2 kardus menjadi 10 set. Oke, benar. Sender baja di input dari 2 tanggal 19. Oke, benar. Harga satunya tadi 300. Oke, benar. Perampi flare kita cek. Di sini tekan 2. Oh, sini misalnya 200 saja. Nah, berarti 400. Nah, 3000 dikurangi 400 sama dengan 2600. Oke, tadi 4000 dikurangi 400 sama dengan 3600, benar. Nah, sini jumlah terpakai juga muncul dengan metode Q, dan total modal terpakai juga juga bertambah menjadi 2400. Oke. Untuk preamplifier unit juga ditampilkan dalam dan yang tadi 1 kardus itu 5 unit, isinya di input 2 maka 10 unit. Oke, sudah ditampilkan. Dan untuk di riwayat pembelian itu di preamplifier tadi 2 kardus. Oke, benar. Tanggalnya benar, tanggal 19, harga satunya tadi 200. Oke, benar. Sekarang kita mengecek untuk pengurangan modalnya ketika notnya itu tidak ada yang melebihi, ketika not itu tidak ada yang pas dengan harganya. Misalnya kita menunjukkan 5, misalnya harganya itu 2700 misalnya. Walaupun di total modalnya cukup, namun notnya tidak cukup, maka ada pemberitahuan tidak ada not modal yang cukup untuk pemilihan ini. Nah, itu adalah rules atau aturan yang menjadi yang diuji di program ini sebagai bahan belajar di struktur data dan algoritma ini. Oke, sudah. Nah, coba kita 600 dari 600, maka atau tidak, kita coba 1000. Nanti kita akan melihat, karena tadi di kita promnya kalau notnya itu sudah habis, maka tetap ada namun diisi dengan 0, angka 0.
bukan nol, bukan dihapus. Kita cek 1000. Oke, tadi salah inputkan dimana harganya tadi itu. Oke, kita inputkan ulang. Nah, di sini misalkan kita ingin mengurangi yang 1000 ini. Kita inputkan 2, harganya misalkan harganya 500 saja supaya hasilnya 1000. Nah, maka 1000-nya itu akan menjadi 0, bukan dihapus notnya. Nah, seperti itu. Oke, berhasil programnya. Oke, kesimpulannya, pengembangan program menggunakan DeepSeek dalam lingkungan Berlin C++ Builder 6 telah mencapai hasil yang sukses. Nah, membuktikan bahwa integrasi antara teknologi kecerdasan buatan atau AI modern dengan platform pengembangan perangkat lunak tradisional dapat dilakukan secara efektif. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kompatibilitas DeepSeek dengan sistem yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan kemampuan aplikasi klasik dengan fitur-fitur AI seperti pemrosesan bahasa alami, analisis data canggih, dan pengambilan keputusan berbasis machine learning. Selain itu, proyek ini menegaskan bahwa solusi AI dapat diadaptasi ke dalam berbagai lingkungan pemrograman, termasuk yang menggunakan arsitektur lama, sehingga memperluas potensi penerapannya di berbagai bidang, mulai dari optimasi bisnis hingga pengembangan perangkat lunak khusus. Dengan demikian, kombinasi DeepSeek dan Borderlands C++ Builder 6 tidak hanya memperkaya fungsionalitas program, tetapi juga memberikan landasan kuat untuk inovasi lebih lanjut dalam pengembangan aplikasi berbasis AI. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan di video ini terkait penggunaan tools bantuan itu DeepSeek AI dalam pembuatan uh, program sederhana, dalam pembuatan program pencatatan modal dan stok dan input stok bahan di IDE Borderlands C++ Builder 6. Sekian, terima kasih. Sekian, saya Dafara Laki Ali dengan NIM 2411523015 dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.